Selamat siang semuanya. Kita lanjutin materinya hari ini adalah tentang Q ya. Jadi eh, kalau terakhir sebelum UTS kan kita tentang stack ya. Jadi sekarang kita lanjutin ke Q. Jadi kalau stack kemarin kan sistemnya itu adalah LIFO ya, last in first out ya. Jadi modelnya kayak tumpukan gitu loh. Tapi kalau Q dia pakai sistem FIFO ya, first in first out ya. Jadi kayak antrian biasa ya. Intinya adalah antrian ya atau data itu ditambahin ke belakang ya. Terus kemudian kalau waktu ngambil data yang diambil adalah yang depan ya. Ya kayak orang ngantri biasa lah gitu. Nah, di kelas teori saya sudah jelasin secara detail ya untuk apa namanya konsepnya. Nah, sekarang kita mungkin langsung ke praktek aja karena ini lumayan banyak yang harus dicobain ya. Jadi ini kalau di modul ini ada dua ya implementasi dari Q yaitu Q pakai list circular ya. Terus kemudian sama Q pakai linked list ya. Q pakai linked list. Nah, ini kok ada list circularnya apa gitu ya. Kalau di teori mungkin saya jelasin hanya pakai list biasa dan linked list ya. Nah, bentar, masih ada nggak ya? Nah, ini. Jadi kan kalau di kelas teori saya jelasin bahwa kalau Q ya diimplementasikan pakai list itu kan kompleksitasnya seperti ini ya. Kan ada tiga metode ya. NQ itu O-nya 1, DQ O-nya ON ya, front O-nya 1. Nah, yang ini sama ini mungkin nggak masalah ya. Karena O1 konstan itu udah yang paling bagus kan. Nggak bisa lebih bagus lagi gitu loh. Nah, cuman yang DQ ini kompleksitasnya adalah ON. Nah, ini yang jadi masalah kan. Setiap kali ambil data itu kita harus lakukan pergeseran ya. Dan itu butuh ini ya iterasi sebanyak n, men 1 sebenarnya lebih tepatnya ya. Jadi kalau data kita ada 1000 data, maka kalau kita lakukan DQ, nah dia akan geser datanya sebanyak 999 kali ya. 999 kali. Ya atau digenepin 1000 gitulah ya. Sejumlah n-nya gitu loh. Artinya makin banyak datanya nanti kalau dilakukan proses DQ itu akan semakin boros ya, tidak efisien. Nah, untuk mengatasi ini supaya ketika proses DQ itu apa namanya O-nya ini kompleksitasnya tuh bukan n tapi bisa kita kecilin jadi satu, maka kita pakai list circular gitu. Ceritanya gitu. Jadi list circular ini sebenarnya untuk mengatasi supaya proses DQ-nya ini bukan ON tapi kompleksitasnya O1 ya, konstan ya. Gitu. Itu caranya sebenarnya gini. Jadi ketika kita punya data seperti ini ya, kan yang depan kan yang ini, ya 20 ini ya. Nah, kemudian saya lakukan DQ, maka 20-nya kan hilang, ya kan? Nah, defaultnya kita kan harus geser ini ya. 13-nya kita geser, 7-nya kita geser, satunya kita geser, semua data digeser satu langkah ke depan. Itu defaultnya seperti itu. Nah, kalau pakai list circular, itu datanya nggak usah kita geser, ya. Tapi kita catat ya, indeks depannya tuh yang mana? Oh, yang ini, ya. Kita tandain itu loh. Semula kan indeks depannya kan yang ini, yang apa? Yang 20-nya, ya, 20-nya ini. Jadi indeks yang depan adalah yang saya kasih huruf F ini. Nah, kalau ini saya hapus, berarti depannya saya geser ke sini. Nah, indeks akhirnya juga ini harus kita apa namanya? Kita tandain juga di sini misalnya, ya. Nah, ini juga sama. Kalau ini di DQ lagi berarti nah geser ke sini. Itu. Yang kita catat adalah ininya. Ada dua variabel ya. Buat nyatet mana yang depan, mana yang belakang. Gitu. Atau size-nya lah ya. Jadi belakangnya nggak usah dicatat nggak apa-apa, tapi selama dia tahu size-nya. Misalnya ini size-nya 6 itu ya, berarti tinggal 2 plus ini ya, 6 gitu. Min 1 ya untuk akses data yang terakhir. Gitu caranya ya. Makanya dia ada front ya. Front tuh ya ini F ini. Ya, buat nyatet frontnya sekarang berapa sih gitu loh. Oke, nah karena ini lebih efisien, jadi kita praktekin langsung ke yang ini aja, yang list circular ya. Jadi saya buka VS Code-nya. Uh, saya bikin namanya Q. Nah ini saya bikin kelas list Q gitu aja ya.
Kalau di sini namanya array Q. Nah, di sini yang sedikit berbeda adalah kita harus tentukan ukurannya ya, ukuran dari listnya ya, list atau array-nya ini. Kita harus tentukan ukurannya. Gitu. Karena kan dia modelnya kan kayak sirkular ya, kayak muter gitu loh. Jadi ya harus ada batasnya. Maksudnya gini, ketika misalnya nih saya punya data 5 ya, tapi startnya dari sini ya. Misalnya 10, 40. Nah, ini kan saya punya 5 data, tapi kalau startnya dari sini kan berarti dia akan kembali ke sini kan. Nah, kayak gini kan. Jadi ini data pertama, kedua, terus ini data yang ketiga, keempat, kelima. Kan jadi kayak muter gitu loh. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, karena dia itu muter, maka kita harus tahu ukurannya. Panjangnya ini berapa sih? Gitu loh. Makanya di sini ditentukan default capacity-nya berapa. Gitu. Default capacity ya. Misalnya 10 ya. Kalau mau dinaikin juga boleh ya, 100, 1000, 1 juta ya. Cuman hati-hati ya kalau misalnya langsung saya tentukan default capacity-nya kan misalnya 100.000 ya kan. Nah, terus kemudian di sini di konstruktornya itu kita kan bikin ini ya, bikin list ya. Kita bikin list ini caranya deklarasi ini ya, list kosong ya, pakai tanda kurung. Terus saya isi none, jadi listnya kan diisi dengan uh, isinya none ya, sebanyak ini default capacity ya, list queue. Nah ini, nah seperti ini. Nah cuman kan ya tentunya kalau kita ngeset data di set aja sebesar mungkin kan gitu kan, banyak sekalian gitu loh. Nah cuman gini, kalau kalau yang namanya list ya atau array ya, itu kan dia harus pesan tempat ya, kalau kayak gini caranya ya, dia pesan tempat dulu ya. Nah, kalau kayak gini, misalnya kita kegedean, ya padahal sebenarnya kita cuma butuh misalnya 100 doang ya kapasitasnya, tapi kita setnya 1 juta. Nah, ini RAM kita yang kena nanti ya. Jadi 1 juta itu kalau dikalikan misalnya satu variabel integer itu misalnya 4 byte ya. Apa namanya? 4 byte. Nah, berarti eh, tinggal 4 kali 1000 ya, 4 juta byte, berarti 4 mega ya, langsung kemakan 4 mega, itu 4 megabyte ya. Dan itu kalau misalnya bukannya kalau buat komputer nggak masalah ya, RAM di komputer itu kan anu ya, gede-gede gitu ya. RAM-nya misalnya 8 giga gitu ya, dikurangi 4 mega mah nggak kerasa gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian bikin program ya, tapi untuk perangkat-perangkat kecil kayak IoT yang RAM-nya kecil-kecil gitu ya, RAM-nya tuh paling cuma sekitar 4 mega, 8 mega, atau 32 mega itu udah gede ya. Nah, itu langsung penuh nanti ya. Nah, makanya ini harus hati-hati. Jadi jangan jangan kebanyakan juga ya. Gitu. Secukupnya aja, dikira-kira aja butuhnya berapa. Itu. Nah, kemudian di sini saya harus mendefinisikan juga untuk size-nya ya, default-nya 0 sama untuk mencatat posisi front-nya ya, yaitu 0 ya. Kemudian untuk dapetin ukurannya bisa pakai ini len ya, self ini, terus return self dot size ya. Terus fungsi apa lagi? Is empty buat mengecek kosong atau enggak ya. Is empty. Ini enggak pakai underscore ya. Is empty ya. Tinggal return ini ya self. Kalau misalnya size-nya sama dengan 0, maka nanti dia hasilnya true ya. Oke. Kemudian nah ini kalau di kelas teori tadi nama fungsinya front ya. Front, kalau di sini first ya sama aja sih. Ya saya pakai front aja ya. Front. Kemudian dia akan balikin data di posisi yang paling depan. Nah, paling depan tuh sekarang bukan indeks ke 0 ya, tapi indeks yang ditunjuk sama front ini ya. Gitu. Jadi tapi dicek dulu ya. Kalau misalnya apa namanya? Kosong ya, ya jangan dibalikin ya. Print aja tulisan kosong itu. Q kosong ya. Tapi kalau enggak, nah baru kita return ya. Kita return data di posisi sesuai dengan posisi indeks yang disimpan sama front ya.
Gitu. Nah, kemudian DQ itu mungkin NQ dulu aja ya buat nambah data ya. Nambah data ya, nambah elemen datanya di ini ya. Di ini parameternya ini ya. Parameter E ini sebagai data yang mau ditambahkan ya. Gitu. Kemudian sebentar nih kok ada resize 2 kali len. Oh ya, ini kalau misalnya apa namanya? Oh ya, kalau kapasitasnya penuh ya. Kalau kapasitasnya penuh, eh, digedein ya, di resize ceritanya gitu. Ya, ada fungsi resize di sini. Ya, boleh lah. Saya bikin dulu. Ini dilakukan pengecekan ya. Kalau misalnya ukuran dari Q-nya ini ternyata sudah mencapai apa namanya? Sebentar, self.size sama dengan len self.data sesuai dengan panjangnya ini ya. Len self.data ini sebenarnya sama dengan default capacity sih sebenarnya ya. Gitu. Cuman default capacity kan 10 itu nilai defaultnya. Nah, awalnya data ini di set jumlahnya 10 ya sesuai dengan ini. Tapi nanti dia bisa nambah-nambah sendiri. Nah, di sini dilakukan pengecekan ya. Kalau misalnya ukuran dari Q-nya ternyata sudah menyamai dari panjang ininya, panjang datanya ya. Misalnya data yang kesimpan udah 10. Nah, ternyata kita mau tambah lagi ya pakai fungsi NQ. Nah, ternyata ukurannya tuh udah 10 gitu loh, udah penuh. Terus yang kita lakukan apa? Nah, kita resize ya. Ini ada fungsi resize ya, resize. Nah, mau di resize sebanyak berapa? Nah, ini ada parameternya di sini ya, 2 kali len self.data ya. 2 kali panjang datanya. Jadi kalau panjang datanya sekarang 10 ya, maka dia dikali 2 berarti jadi 20. Nah, nanti next kalau mau di resize lagi berarti 2 kali 20 jadi 40 ya, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini kita bikin dulu untuk fungsi yang resize ya. Ini kapasitinya ya. Nah, ini data yang lama ditampung dulu ke dalam old ya, buat backup gitu ya. Nah, kemudian datanya ini dibikin ulang ya, dibikin ulang sesuai dengan ukuran yang dimau ya, capacity ini ya. Jadi kapasitinya ini 2 kali dari capacity yang sekarang kan. Nah, digedein di sini ya. Terus kemudian ini buat kayak pointer ya. Pointernya di set sebagai frontnya gitu. Nah, terus for K in range seukuran dari ini size-nya ini ya, self dot data itu diindeks ke K, diisi dari data yang lama ya. Gitu. Terus apa namanya? Ini walk-nya digeser ya, digeser sebanyak 1 ya. Ini kalau gini doang kan itu geser 1 ya. 1 plus walk. Jadi misalnya nilai awalnya 0, terus geser 1, terus 2, terus 3 ya, kayak looping biasa. Tapi jangan lupa di modulus ya. Di modulus ini ya, panjang ininya, karena kan kalau sudah sampai belakang nanti dia harus balik ke depan ya. Nah, itu ngakalinya pakai ini. Gitu. Terus frontnya jangan lupa di set ke 0 lagi ya. Jadi resize ini kalau misalnya kapasitasnya udah penuh, terus ya digedein 2 kali lipat ya. Tujuan fungsinya itu. Oke, sekarang kita balik ke sini ya. Ini kita ngecek availability-nya ya. Posisi yang available maksudnya ya. Nah, itu eh, dapatnya dari sini, saya copy aja lah. Jadi itu nilai frontnya itu ditambah dengan ukurannya, terus dimodulus dari panjang datanya. Artinya kalau misalnya ukuran kita kan 10 ya. Ternyata frontnya sekarang ada di posisi indeks ke 8 misalnya ya. Nah, itu kan kalau kita punya saya gambarin di sini aja deh. Ini ya.
Kapasitasnya kan 10, berarti kan dari sini sampai sini ya, yang saya warnain kuning nih, ya kan? Nah, ceritanya itu kalau misalnya nih frontnya itu ada di indeks 8 ya. Sorry. Ini berarti ini 10-nya nggak ikut ya. Ini ada di indeks 8 ya, frontnya. Terus saya mau nambah data baru. Nah, posisinya di mana? Datanya harus ditambahkan di posisi mana gitu loh. Nah, itu kan harusnya ditambahin ke sini ya, posisi 1 ya. Ini kan posisi frontnya kan di sini, ya kan? Frontnya di sini ya. Datanya ada 1, 2, 3 ya. Nah, berarti data berikutnya saya mau masukin angka 5, berarti harusnya di sini ya. Mestinya di sini. Nah, gimana caranya kita dapetin angka 1? Ya pakai yang ini ya. Self.front. Nah, frontnya kan sekarang 8 ya. Coba kita hitung ya. 8 ditambah dengan ukurannya. Ukurannya berapa? 1, 2, 3. Berarti 8 tambah 3 ya. Di modulus panjang datanya ya. Panjang datanya. Jadi panjang datanya adalah 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jadi 8 tambah 3 di modulus 10 ya. Berarti 11 di modulus 10. Berarti hasilnya adalah 1. Nah, bener kan? Indeksnya 1 ya di sini. Gitu caranya. Jadi rumus yang ini itu buat nyari posisi yang seharusnya. Gitu. Nah, dari sini tinggal disimpan aja ya. Self.data di posisi A file diisi dengan data E ya. Terus size-nya jangan lupa di update ya. Gitu. Itu NQ ya, summary size ya. Nah, terakhir buat ngambil data ya, DQ. Nah, untuk DQ itu ya pertama-tama lakukan pengecekan dulu ya. Kalau misalnya apa namanya kosong ya, self.is empty ya, maka print kayak tadi ya, view kosong ya. Ini hurufnya gede semua, biar sama. Tapi kalau nggak kosong, nah baru kita lakukan ini ya, apa namanya, kita ngambil data ya. Nah, data yang diambil itu kan pasti yang paling depan ya. Ini disimpan di ini ya, variabel namanya answer ya. Itu isinya adalah data di posisi yang paling depan ya. Nah, tapi kan setelah di DQ, setelah diambil kan datanya kan harus kita hapus ya, ya kan? Nah, itu kita ngapusnya dengan cara seperti ini ya. Data di posisi depan itu kita kosongkan ya. Terus jangan lupa untuk frontnya itu digeser ya, gitu. Nah, gesernya front itu ya defaultnya ini self.front di plus 1 kan, geser kan, front plus 1. Nah, cuma kalau masalahnya kalau sudah mentok sampai ujung, nah itu kita harus modulus ya. Jadi ininya jangan lupa ya, modulus sebanyak ukuran kapasitasnya ya, yang bagian ini. Terus kalau udah ya tinggal di return aja. Oh, sama size-nya dikurangi 1 ya. Nah, ini. Oke, ini list queue ya. Mungkin buat nyobanya biar ini apa namanya? Biar gampang saya kecilin aja ukurannya 5 ya. List queue mana tadi? Oke, kita coba saya nambahin beberapa data. Ini 5 ya, udah sesuai dengan ukuran kapasitasnya. Terus misalnya saya print ya isinya q.data ya. Kita tes dulu. Nah, ini isinya ya. Udah sesuai kan? 10, 40, 60, 30, 20 ya. Nah, terus kalau misalnya ini kan tadi kapasitasnya 5 ya, saya isi 5 data ya.
Saya isi 5 data, hasilnya seperti ini. Nah, kalau saya tambah data lagi bisa nggak? Itu kan kapasitasnya udah penuh ya. Nah, cuma kan tadi ada mekanisme resize ya. Jadi datanya ditambah gitu loh. Kapasitasnya jadi 2 kali lipat. Nah, ini kita coba lagi. No atribut resize. Oh, sebentar. Ini salah tadi. Resize mana tadi? NQ. Oh, ini resize. Nah, ini jadi kayak gini. Jadi kapasitasnya jadi 10 ya. Kelihatan kan? 70-nya berhasil ditambahin. Terus ini nan ya. Gitu. Jadi sudah berhasil di resize secara otomatis. Oke, nah sekarang kalau saya tambahin ada DQ-nya ya. Mungkin nambahnya di sini aja. Saya ambil 3 kali, terus saya NQ lagi 3 kali. Oke, hasilnya, nah ini hasilnya ya, gitu. Saya DQ 3 kali kan berarti kan yang 10 hilang, 40 hilang, 60 hilang. Nah, berarti kan frontnya sekarang harusnya 30 ya. Nah, tapi kalau dilihat 30 itu ada urutan di urutan ke sini ya. 0, 1, 2, 3. Ya indeks 3. Nah, kalau kita print frontnya ada di posisi mana itu pasti jawabannya adalah 3 ya. Nah, ini frontnya tuh di indeks 3 ya. Kalau saya print frontnya tuh ini frontnya yang ini gitu. Jadi jangan tembak di indeks ke 0. Kalau indeks 0 frontnya jadi 11 padahal 11 itu kan kita nambahinnya kan di belakang ya. Gitu. Di akhir-akhir ya. Nah, ini frontnya ya. Di indeks 0, 1, 2, 3 ya. Gitu. Nah, ini yang namanya list circular tuh seperti itu ya. Supaya tempat space-nya tuh ini apa namanya? Efisien sama ketika ngapus data itu apa nggak perlu geser-geser data gitu loh. Seperti itu. Oke, itu queue pakai list circular, berikutnya adalah queue pakai linked list ya. Nah, kalau yang ini memang dari awal ini sudah efisien lah ya, nggak usah diakal-akalin, kompleksitasnya semuanya konstan, satu 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 semua ya. Baik itu proses DQ, NQ sama frontnya itu semuanya kompleksitasnya satu, time complexity-nya ya. Oke, langsung saya bikin di sini aja ya, saya campur aja ya. Jadi untuk kelas node ya, ya isinya ini sebenarnya link list standar ya. Ini link list standar ya, single link list gitu. Jadi pointernya hanya satu ya. Kalian kalau mau bisa copy dari file praktikum yang modul yang sebelum-sebelumnya ya. Gitu. Nah, ini self dot element sama dengan elemen self dot next sama dengan n. Ini ya, itu deklarasi node-nya. Terus kemudian deklarasi uh, untuk ADT-nya saya langsung di sini aja ya. Kalau ini juga langsung. Yang beda tuh yang di modul kelas ya, kelas teori ya, itu untuk link list-nya sama ADTQ-nya dipisah ya. Kalau ini digabung langsung ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kalau mau bisa, bentar saya ada ininya nggak sih? Ini stack. Saya copy dari ini aja deh. Copy dari yang stack aja ya. Biar nggak kelamaan nulis ya. Nodenya sama. Ini link listnya saya ganti link list queue ya. Gitu. Nah, kalau di stack itu nambah data kan namanya push ya. Nah, kalau ini saya ganti n q ya, nq. Cuman permasalahannya adalah kalau di stack kemarin itu nambah datanya kan di head ya. Nah, ini yang harus diganti berarti ya.
Nambah datanya harusnya detail, bukan di head. Kalau popnya masih sama ya, popnya itu kan ngambil dari head ya, ngambil dari head ya, headnya diambil, ya udah sisanya sama ya, gitu. Oke, berarti yang harus diperbaiki adalah ini ya, NQ, terus ini popnya saya ganti jadi DQ, terus untuk topnya ini saya ganti front ya. Terus ini kalau mau ngeprint semua. Oke. Jadi kalau ngambil dari source code-nya yang stack kemarin, itu yang perlu diganti hanya bagian push-nya aja ya, bagian nambah datanya ya. Karena nambah datanya kan awalnya masih di head ya. Nah, sekarang kita pindah ke tail ya, gitu. Nah, ini harus dilakukan pengecekan dulu ya. Kalau misalnya apa namanya masih kosong ya, masih kosong. Jadi kalau misalnya self size-nya itu masih 0 ya, maka saya set head-nya itu ya new node ya. Tail-nya juga sama ya, new node juga ya, gitu. Tapi kalau enggak ya self.tail-nya next-nya itu saya set sebagai new node ya. Terus tail-nya saya geser ya. Saya copy aja. Nah, kalau udah size-nya jangan lupa ditambah 1. Nah, kayak gini doang sih harusnya. Ya. Ini kalau empty header next. Oh, ini karena pakai yang sistem next. Ya, ini pakai circular ini. Ya, iya. Ini pakai yang circular, jadi kelihatan lebih panjang. Kalau saya yang barusan ini, karena source code yang stack kemarin non circular, jadi ini ya saya bikinnya non circular ya lebih pendek ya. Ya udah gini doang ya. Nah, ini sekarang saya coba ya. Listnya saya ganti, bukan list queue, tapi linked list ya, linked list queue. Bener nggak namanya ya? Linked list, betul ya. Intinya sama kayak tadi ya. Berarti kita nggak bisa ngeprint queue.data, tapi pakai ini ya, print all namanya ya. Langsung aja queue.print all, sudah ada fungsinya ya buat ngeprint urutannya sekarang ya. Nah, kalau yang ini urutannya frontnya betul ya. Jadi kalau tadi kan setelah kondisinya seperti ini ya, ketika di print frontnya itu adalah 11 ya. Terus 22, terus 33 baru yang 30 sama 20 ya. Bukan frontnya tapi indeks nolnya ya. Indeks nolnya adalah ini. Gitu. Tapi kalau itu kan kalau pakai list circular, tapi kalau pakai link list itu frontnya betul, frontnya selalu ini ya. Frontnya tuh selalu posisi yang betul, jadi nggak ada manipulasi posisi di situ. Jadi kalau dijalanin ya ini hasilnya seperti ini ya. Kan yang pertama dimasukkan adalah 10, 40, 60 ya kan. Nah, terus di DQ 3 kali, jadi 10, 40 sama 60-nya hilang. Nah, berarti data yang tersisa adalah 30, 20, 11, 22, 33 ya. Jadi ya ini mulai dari 30 ada di sini ya. Terus 20, terus 11, 22 sama 33 ya. Gitu. Kalau yang tadi waktu pakai yang ini pakai yang list queue kan nggak gini ya, 30 sama 20-nya kan di belakang ya. Terus frontnya kita catat, frontnya ada di 30 kan gitu. Nah, kalau pakai link list nggak perlu seperti itu ya, posisinya ya udah aktual ya, udah yang bener yang kayak gini gitu. Jadi nggak usah ngitung-ngitung pakai modulus-modulus kayak di sini ya, size-nya di modulus dan seterusnya ya, nggak perlu ya, ini tinggal ngambil data doang. Jadi kalau yang link list memang implementasinya lebih gampang kalau saya bilang ya. Jadi kalian kan udah belajar link list, jadi tinggal bikin aja ya. Kan kemarin sudah ada itu nambah data di depan, di belakang, hapus data depan, hapus data belakang kan sudah diajarin semua, ya tinggal dipakai aja. Jadi untuk NQ-nya ya nambah datanya ya di depan, berarti di kiri ya, di head-nya.
DQ-nya nambah datanya di tail-nya ya. Untuk nambah data itu di bagian tail. Tapi untuk ngambil data itu di bagian head ya. Gitu. Terus lagi berikutnya DQ. Oke. Kalau DQ itu punya tambahan ya. Bisa append sama append left, terus pop sama pop left ya. Gitu. Nah, kalau DQ kalau mau sih bisa pakai yang ini ya. Collection yang library yang ada di sini di collection namanya DQ ya. Atau kalau mau bikin manual bisa buka modul linked list ya. Di modul pertemuan 6 ini ya. Nah, ini sebenarnya juga single linked list-nya ini. Nah, ini kan ini udah ada ini ya. Ada add element head ya. Nah, ini tinggal diganti aja namanya append ya. Append. Append left ya. Ini append left. Add element head itu jadi append left. Add element tail ini jadi append doang ya. Gitu. Terus delete first ini jadi apa namanya? Tadi apa ya? Remove atau apa ya? Sebentar, saya lupa. Oh, pop ya, pop. Namanya jadi pop ya. Kalau delete first berarti pop left ya. Nanti ganti jadi pop left. Yang ini pop doang. Udah gitu doang. Jadi kalian tinggal bikin aja pakai ini ya, yang ada di modul pertemuan 6 ini. Single linked list non circular ini di copy aja persis gitu. Ini udah jadi DQ ya. Tinggal ganti-ganti nama aja ya. Karena isinya udah sama persis kayak gini ya. Cuma tinggal ganti nama aja. Gitu. Jadi nggak susah ya. Untuk yang DQ ya. Oke, kemudian nah ini apa namanya? Untuk guided-nya ada ini ya, membalik queue ya. Gimana kalau misalnya saya punya queue ya dengan urutan seperti ini? Bentar mana kok ini? Kok error? Oh enggak. Oke, saya punya queue dengan urutan seperti ini, pengen saya balik. Jadi yang depan adalah yang 33, terus 22, terus 11, terus 20, terus 30 ya. Dibalik itu caranya gimana? Kalau mau balik datanya beneran, ya kita tinggal ini aja ya, bikin fungsi baru. Tapi kalau cuma balik secara output ya, waktu di print outputnya terbalik, yaitu tinggal manipulasi di bagian ininya aja ya. Ini saya copy misalnya, print reverse gitu ya. Print reserve, jadi ini saya tuh bikin output ya. Output sama dengan nah gini. Ini saya hapus. Nah, terus ini terakhir saya print outputnya di sini ya. Ini kalau mau cuman manipulasi dari sisi outputnya gini doang selesai ya. Print reserve itu outputnya kebalik nanti. Apa ini? Unsupported operand for plus integer. Oh, value ini kan integer ya. Sementara outputnya ini string ya. Oke, bentar saya lupa caranya convert di Python. Integer to string. Oh, str doang. Str. Saya print. Nah, ini jadi kebalik kan? Jadi ini yang aslinya, ini yang terbalik ya. Gitu. Itu cuma tinggal di manipulasi di bagian ininya aja ya. Jadi waktu ngeprint value-nya ditambah di depan ya. Terus kemudian
outputnya di plus di belakang. Biasanya kan kebalik ya. Biasanya kan gini, output dulu ya, baru di plus ini kan gitu. Ya kan? Biasanya kan gini ya. Kalau mau ngeprint, ya kalau kayak gini itu hasilnya sama ya, sama kayak biasa ya. Tapi kalau ditukar ya kayak gini, ya itu kebalik. Eh, nah ini jadi kebalik gitu. Terus, tapi kalau mau dibalik beneran, nah itu harus pakai ini ya, harus pakai bantuan dari stack ya. Itu kalau mau dibalik beneran ya. Jadi ditampung dulu ke apa namanya, ke dalam stack ya, ke dalam stack. Jadi semua datanya ditampung ke stack, terus apa namanya, dibalikin lagi ke data queue-nya gitu. Cuman ini harus bikin stack dulu ya. Eh, Sebentar saya buka yang ini. Restack, link list stack. Saya ini aja deh. Saya copy aja ini. Eh, Stacknya saya pakai eh saya copy apa namanya, untuk stacknya. Apa ini? Coba di sini aja deh. Kok ada error? Oh, bentar. Nggak komplit ngopinya ya. Oke, ini stacknya saya copy ya dari yang pertemuan dulu ya. Kemudian kita manfaatkan buat membalik ke sini ya. Kita balik datanya. Jadi waktu di print biasa ya, pakai print all biasa, datanya tuh posisinya memang sudah kebalik ya. Gitu. Jadi nanti kita coba kita print dulu, terus saya reverse ya, saya balik. Kemudian saya print all lagi ya. Jadi pakai fungsi yang sama buat ngeprint. Jadi emang datanya tuh benar-benar terbalik ya. Nah, itu caranya gimana? Jadi bukan pakai akal-akalan ini ya, tapi memang datanya terbalik ya. Nah, ini saya bikin fungsi reverse ya. Gitu. Nah, terus saya looping datanya ya. Sebenarnya caranya sama kayak waktu ngeprint ya. Ini waktu ngeprint saya copy aja gitu. Cuman di sini saya harus siapin sebuah stack ya. Tadi pakainya array stack ya. Nah ini. Nah setiap kali looping bukan di print ya, tapi saya masukin ke dalam stack ya. Stack dot push ya, helper dot value ya gitu. Nah, terus kalau udah, sekarang gantian stack-nya yang saya looping ya. Ini saya copy lagi ya. Selama eh, panjang dari si stack itu masih lebih besar dari nol, artinya masih ada isinya ya. Ya. Kita pop datanya dari stack ya. Saya ambil, terus datanya ini eh, value-nya ini saya masukin ke ini. Saya enq ya. Saya enq ke ini, value-nya saya enq ya. Nah gini gitu. Sebentar, ini nggak gini sih, harusnya ini helper dot value.
Kalau helper.value datanya masih ada. Sebentar, ini harusnya ini kayak gini. Ini sama-sama. Ini kayak gini. Cell.size lebih besar dari 0. Terus kita ambil value-nya itu self.dq ya. Terus ini stack-nya kita masukin value-nya ke sini ya. Ini nggak usah seperti ini. Nah, gini doang. Jadi datanya kita deq ya, masukin ke value terus kita push ya ke dalam stack. Nah, kalau stack-nya udah penuh ya, gantian stack-nya yang kita balikin ke sini ya. Itu. Oke, semoga berhasil ya. Kita coba dulu. Serat. Oh, beneran. Udah berhasil ya, kebalik ya. Ini data yang asli, ya. Ini data yang sudah terbalik, ya. Semuanya di print pakai fungsi yang sama ya. Print all semua, ya. Jadi reverse-nya bener-bener membalik datanya dari awalnya seperti ini jadi kebalik, ya. Caranya cuma kayak gini aja, ya. Tinggal diakses aja semua datanya ya, mulai dari awal ya. Pokoknya selama masih ada datanya itu kita deq terus ya, sambil di-push ke dalam stack ya. Karena kan kalau stack kan dia modelnya LIFO ya, last in first out. Ya, jadi ketika stacknya penuh kita balikin lagi ya, kita akses semua data yang ada di stack, kita balikin ke dalam ini, ke dalam queue-nya ya. Kita enqueue. Nah, posisinya kan terbalik ya. Karena last in first out, jadi yang data yang di posisi akhir itu akan di-input pertama kali. Nah, maka ketika di run ya hasilnya akan hasilnya akan terbalik ya, seperti ini. Caranya gitu doang ya. Ini untuk yang reverse ya, untuk mengerjakan yang guided ini ya. Kalau yang di sini pembahasan ini mungkin agak lain ya. Oh ya sama sih. Ini sama balik queue ya. Ini fungsi reverse-nya hampir sama lah. Intinya hampir sama. Ada 2 kali looping. Yang pertama looping untuk buat ngakses queue-nya ya. Di push ke dalam stack. Stack-nya namanya S ya. Di push ke sini. Nah, ini juga sama. Stack-nya di push ya. Terus kalau sudah gantian yang stack-nya yang di pop ya. Stack-nya saya pop, saya enqueue ya. Ini di enqueue. Itu sama sih caranya ternyata ya. Itu. Oke, nah untuk yang minggu ini untuk latihannya buatlah simulasi antrian printer ya. Satu printer bisa diakses oleh banyak komputer ya. Ada N komputer, bisa 5, bisa 10 ya. Tuh, batas antriannya maksimal 8 ya. Kapasitasnya 8. Jadi kalian bikin seperti ini. Ya kalau mau pakai apa? Yang array list queue ini di set 8 berarti ya. Default capacity-nya ya 8 gitu. Ya cuman bikin antrian biasa sih. Nah, ini sepele ya. Cuman yang harus dicatat adalah nama komputernya ya, nama komputer, nama file, jumlah halaman. Ya, ada 3 komponen. Kalau ini kan hanya satu yang dicatat ya, yaitu angka doang dari tadi kan. Di sini hanya nyimpen angka doang ya. Ini cuma nyimpen angka ya. Kalau ini berarti yang disimpan adalah objek ya. Terus berikutnya antrian kasir supermarket ya. Kasirnya ada 3. Oh ya, queue-nya ada 3 berarti ya. Pembeli otomatis akan ditempatkan di antrian dengan kasir terkecil. Oke, diratain ya. Satu kasir maksimal 5 ya. Oke, ini simulasi berarti nanti ada tombol-tombol, bukan tombol ya, ada perintahnya ya, ada menunya. Tambah antrian, tambah ini, tambah itu gitu ya. Oke, ini juga gampang ya. Tinggal queue-nya dibikin 3 kali. Kalau ini kan hanya 1 kali ya. Queue-nya hanya ada 1 ya. Nah, ini tinggal dibikin aja sebanyak 3 kali ya. Kasir 1, ya ini kasir 1, kasir 2, kasir 3 kan kayak gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mungkin tentang materinya? Jelas Pak. Oke. Oh ya, sama kayak yang di kelas teori tadi ya, untuk pretestnya itu
karena saya lupa ngupload minggu lalu, jadi silakan mulai dikerjakan ya. Saya buka mulai hari ini sampai tanggal 20 ya. Loh, pretest 8 itu kan harusnya dibukanya Kamis minggu lalu, cuma kan karena libur, jadi saya lupa ya. Dan saya baru ingat tadi ya. Nah, ini untuk pretest yang materi yang Q itu baru saya buka tadi, itu ditutup besok Rabu ya. Bisa dikerjakan sampai Rabu jam 11.59 yang paling lambat ya. Jadi silahkan dikerjakan sekarang ya, sampai hari Rabu gitu. Nanti yang hari Kamis itu pretest untuk yang minggu depannya ya, pretest 9 gitu. Jangan lupa ya. Ya, ini karena saya lupa jadi ini mundur, harusnya Kamis minggu lalu ya. Itu aja sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri? Nggak ada ya? Oke, siap. Ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan, eh, saya rasa cukup sampai di sini ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Oke, thank you semuanya. Oke sih Pak.